Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau mengurus karya hak atas kekayaan intelektual bagi guru, dosen ataupun peneliti. Namun sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe pada bagian bawah video ini. Sebelum saya jelaskan bagaimana cara mengurus atau memperoleh hak kekayaan intelektual di laman web yang telah disediakan oleh Kemenkumham, sebaiknya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu HKI. HKI atau juga disebut HAKI, hak atas kekayaan intelektual, atau juga disebut dengan intellectual property right, di mana HKI ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh badan hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Nah, kemudian HKI ini menjadi sesuatu hal yang urgensi di lingkungan kampus khususnya. Karena kampus menjadi sumber dan tempat dalam menghasilkan kekayaan intelektual yang berupa hak cipta ataupun paten. Baik itu dari pengembangan keilmuan ataupun penelitian dari sivitas akademika yang ada di kampus. Maka dari itu, setiap kekayaan intelektual yang dihasilkan perlu mendapatkan perlindungan hukum serta diakui. Apa saja peran HKI bagi perguruan tinggi? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa dengan adanya HKI, bahwa peningkatan kualitas tridharma pada perguruan tinggi akan terjadi peningkatan. Kemudian yang kedua, terjadinya juga peningkatan produktivitas mutu, nilai akreditasi, dan daya saing perguruan tinggi. Yang ketiga juga kita lihat bahwa dengan adanya HKI ini mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sivitas akademika di perguruan tinggi. Dan yang keempat, mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi dari kegiatan pengelolaan HKI. Kemudian HKI bagi dosen. Apa peran HKI bagi seorang dosen? Yang pertama, bisa kita sebut bahwa HKI ini memiliki nilai komersialisasi. Karena dengan adanya HKI, seorang dosen ataupun pencipta mendapatkan royalti dari hak cipta dan paten yang mereka miliki. Yang kedua, dengan adanya HKI, seorang dosen mampu meningkatkan nilai KUM dalam pengusulan jabatan fungsional yang akan mereka usulkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme seorang dosen. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan adanya HKI, para pencipta ataupun dosen mendapatkan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang telah dibuat. Baik sahabat semua, silakan buka browser Anda, kemudian ketikkan alamat pada URL e-hakcipta.dgip.go.id, kemudian enter. Kemudian kita akan diarahkan kepada halaman login. Yang mana di sini jika kita telah memiliki sebuah akun, maka kita tinggal login. Nah, namun jika kita belum membuat sebuah akun atau belum pernah terdaftar di laman ini, maka kita dipersilakan untuk membuat akun terlebih dahulu dengan klik create your account. Kemudian kita akan dihantar ke dalam
halaman yang memerintahkan kita untuk mengisikan biodata kita, di mana biodata di sini hanyalah biodata standar saja dengan mengisikan email, kata sandi, nama lengkap, nomor KTP, tanggal lahir, alamat, kota, kode pos provinsi, kewarganegaraan, sampai pengisian nomor telepon. Kemudian jangan lupa klik checklist, reCAPTCHA, dan kemudian daftar. Nah, jika Anda sudah terdaftar, maka Anda akan bisa melakukan login pada sistem. Ini contohnya saya sudah terdaftar di laman e-Hak Cipta ini, maka saya tinggal login saja. Nah, ketika kita login dan setelah login, maka kita akan dijumpai dengan halaman seperti ini. Maka di sini terlihat ada dua menu utama, yaitu Hak Cipta dan Pasca Hak Cipta. Nah, untuk pengurusan permohonan baru Hak Cipta, maka kita pilih menu Hak Cipta, yaitu permohonan baru. Jika kita mengklik menu daftar ciptaan, maka akan muncul list daftar ciptaan yang pernah atau telah terdaftar sebelumnya. Namun pada menu Pasca Hak Cipta, ini adalah proses pengurusan permohonan baru atau daftar pasca ciptaan yang telah pernah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk permohonan baru, silakan kita klikkan menu Hak Cipta permohonan baru. Nah, di sini kita akan dihadapkan oleh laman, yaitu dua buah file yang mesti kita unduh, yaitu surat pernyataan dan surat pengalihan hak. Namun kita tidak akan gunakan surat pengalihan hak karena kita cukup menggunakan surat pernyataan. Dan kita klik di sini, maka file tersebut akan terdownload. Dan contohnya bisa Anda lihat seperti ini. Nah, ini surat pernyataan yang mesti Anda isi sesuai dengan biodata yang diminta oleh formulir ini. Dan jangan lupa ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan, dan nanti akan di-upload ke dalam proses permohonan. Nah, pada bagian ini Anda bisa lihat bahwa Anda pertama kali dimintakan untuk menentukan jenis permohonan yang akan Anda usulkan. Di sini ada yang UMK, lembaga pendidikan, lembaga litbang, pemerintahan, ataukah umum. Nah, Anda bisa memilih salah satunya. Dan salah satu ini akan mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan dalam proses pengurusan sertifikat hak kekayaan intelektual. Maka di sini saya akan contohkan untuk memilih bagian umum saja. Karena kita atau saya bukan daripada lembaga pendidikan atau lembaga UMK atau litbang, ya, kita pilih umum. Nah, setelah itu kita diminta untuk memilih jenis ciptaannya. Apa yang bisa kita isi di sini tergantung kepada karya yang telah kita buat. Apakah itu karya tulis, seni, komposisi musik, karya audiovisual, fotografi, karya drama, karya rekaman, atau karya lainnya. Nah, saya ambil contoh atau sampel, yaitu karya tulis, karena saya akan mendaftarkan buku saya agar terdaftar di sistem e-Hak Cipta. Nah, kemudian di sini muncul biaya atau tarif yang dikenakan dalam proses pengurusan sertifikat ini. Dikenakan biaya 400.000.
Ya, sini sudah bisa terlihat. Kita pilih jenis permohonannya umum dan jenis ciptaannya karya tulis. Dan muncullah biayanya yang akan dikenakan sebesar Rp400.000. Kemudian subjenis ciptaannya. Anda wajib juga untuk mengisi apa subjenis ciptaannya. Karena saya tadi ingin mendaftarkan buku yang telah saya buat atau yang telah saya daftarkan sebelumnya, sudah saya cetak, kemudian akan saya buat HKI-nya, maka saya akan buat di sini adalah subjenis ciptaannya adalah buku. Kemudian kita masukkan judul bukunya apa, ya. Semisal buku pembelajaran pemrograman website. Kemudian kita isikanlah deskripsi singkat yang menceritakan tentang buku yang kita buat atau buku yang akan kita daftarkan ini. Singkat saja, ya, cukup singkat saja. Kemudian kita bisa memasukkan tanggal pertama kali kita umumkan. Jika kita sudah terbitkan buku tersebut, pastinya buku itu sudah memiliki edisi dan cetakan ataupun tahun cetakan dan beserta tanggalnya. Maka bisa Anda masukkan tanggal tersebut, ya. Umpama sudah terdaftar pada bulan Oktober kemarin, sudah terbit pada bulan Oktober tanggal 5, ya. Oke. Negara pertama kali diumumkan adalah Indonesia. Kota pertama kali diumumkan misalnya Pekanbaru. Oke. Kemudian di sini adalah form data kuasa. Apabila jika kita mengusulkan ini melalui kuasa atau orang lain, maka kita wajib memilih yes pada menu ini. Namun kalau kita mengurus sendiri, kita cukup dengan memilih tombol no. Kemudian data pencipta. Data pencipta ini adalah data kita sebagai pencipta. Klik tombol tambah. Kemudian isi nama, ya, nama standar, namanya, kewarganegaraannya, alamatnya, kemudian kabupatennya atau kotanya, ya, perusahaan jika kita tidak tidak perlu, ya. Nah, atau provinsinya, di sini kita pilih provinsinya, salah satu, ya, provinsi di mana Anda berada. Apakah ini di kabupaten kah atau kota? Misalnya saya pilih di kota, ya. Nah, begitu. Klik tombol tambah. Nah, maka akan di sini muncul data yang telah kita isi. Dan kita bisa juga menghapusnya. Ya, juga kita bisa menghapus ataupun merubahnya. Kemudian pada menu selanjutnya adalah data pemegang hak cipta. Di mana data pemegang hak cipta ini biasanya lembaga, kalau di kita kampus mungkin universitasnya atau lembaga penelitiannya ataukah lembaga sentral HKI-nya. Nah, jika tidak ada, kita sebagai personal juga boleh mengisi data pemegang hak cipta ini dengan data kita sendiri. Semisal begini, ya. Nah, gitu. Kita masukkan saja, lengkapi saja. Dimulai dari nama, kewarganegaraan, alamat, kotanya, dan perusahaan kita tidak perlu centang.
Nah, kemudian kode pos, negara, provinsi, emailnya ya. Kita masukkan emailnya dan nomor telepon kita. Jika itu adalah universitas ataupun lembaga penelitian, maka silakan isikan data pemegang hak ciptanya sesuai dengan nama atau alamat lembaga tersebut. Kemudian kita klik tambah. Nah, begitu. Nah, pada bagian terakhir ini form ya, pengisian form terakhir, maka di sini kita diminta mengisi beberapa form fill ya. Di sini ada salinan resmi akta pendirian badan hukum. Jika ada ya, jika ada. Jika tidak ada, kita tidak perlu mengisikan atau tidak perlu mengupload. Dan kemudian NPWP, perorangan atau perusahaan. Ini juga bersifat tidak wajib. Tapi jika ada, sebaiknya juga kita upload NPWP ini. Kemudian contoh ciptaannya. Nah, ini yang paling penting, contoh ciptaan. Contoh ciptaan adalah seperti apa yang petunjuk di sini ya. Umpama tadi buku. Nah, buku jenis ciptaannya adalah buku, file contoh ciptaannya yang harus kita ada upload adalah e-book dan bentuknya adalah PDF dan kapasitas maksimalnya adalah 20 MB. Nah, kita harus mengupload ke dalam sistem ini maksimal filenya adalah 20 MB. Nah, jika kita punya halaman di playbooknya, kita bisa ketikkan URL-nya atau kita copy paste-kan di sini. Nah, ini juga bisa untuk mengarahkan si pemeriksa nantinya apakah buku ini sudah atau layak untuk diterbitkan sertifikatnya. Kemudian ada juga scan KTP pemohon dan pencipta. Nah, ini bersifat wajib karena ini ada tombol bintang. Apabila ada tombol bintang, artinya kita wajib untuk mengupload atau mengisi form yang diminta. Silakan scan KTP kita, kemudian masukkan ke dalam form yang diminta. Kemudian surat pernyataan. Surat pernyataan ini adalah surat pernyataan yang kita download tadi, kita isi, kemudian kita scan, dan kemudian kita upload. Dan jangan lupa scan di atas beserta materai dan tanda tangan. Seperti contoh yang saya lihatkan tadi. Kemudian bukti pengalihan hak cipta. Nah, ini pilihan kedua tadi. Namun ini tidak bersifat wajib. Nah, setelah itu Anda cukup menekan tombol submit. Nah, setelah Anda menekan tombol submit, maka akan muncul contoh seperti ini ya. Saya akan lihatkan. Ini adalah contoh daftar ciptaan yang telah saya buat berupa buku ya. Nah ini. Kemudian Anda akan mendapatkan nomor aplikasi. Kemudian ini contoh yang sudah terbit sertifikatnya, maka dia akan sudah muncul nomor sertifikatnya. Nah, nanti yang paling penting adalah billing kode. Nah, billing kode inilah yang akan kita gunakan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh sistem. Apabila kita 400.000, maka kita akan transfer melalui mobile banking sebesar 400.000. Ya, kita pilih nanti ada menu pilihannya, nanti saya akan jelaskan pada bagian akhir bagaimana membayar pengurusan hak cipta melalui mobile banking. Nah, maka di sini muncul juga dia status pembayaran menjadi lunas ya. Dan setelah beberapa hari dalam proses pengurusan, maka status Anda akan berubah menjadi diterima. Dan tentunya
semua ini melalui proses pemeriksaan oleh petugas yang ditunjuk, ya. Setelah Anda diterima, maka Anda akan mendapatkan sertifikat. Nah, kita akan lihat contoh sertifikat yang telah saya dapati pada proses pengurusan hak cipta ini. Nah, ini adalah contoh sertifikat yang akan kita terima jika proses pengurusan telah selesai. Dan perlu catatan bahwa jangka waktu perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Nah, cukup lama bahwa karya ciptaan kita ini cukup lama diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan bahagian proses pembayaran melalui mobile banking, melalui billing kode seperti berikut ini. Baik sahabat semua, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan selesainya atau berhasilnya kita mengurus karya hak atas kekayaan intelektual, sehingga karya kita atau produk atau merek dan segala macamnya diakui dan dilindungi oleh undang-undang, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi apakah nantinya hasil karya kita akan dibajak atau dipergunakan oleh orang lain secara tidak bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.